Swastiastu, selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di acara ngonsep bagi ngonseper yang ada di rumah ya. Ngonseper. Nah, itu adalah orang-orang yang suka nonton ngonsep. Iya ya. Di episode kali ini, kebetulan euforianya masih di akan terselenggaranya PKB ya, kita akan masuk Party keluarga besar. Enggak ya. Salah. Pesta kesenian Badung. Bali. Ya, pesta kesenian Bali, dan kita akan membahas tentang tentunya duta-duta yang akan tampil di Kabupaten Badung. dari Kabupaten Badung. Dari Kabupaten Badung ya. Ya, akan pentas, dan kebetulan bintang tamu kita hari ini. Tapi lihat tuh styleku kali ini. Ini itu terinspirasi dari siapa? Hah? Anak muda. Anak muda. Ya, udang lokal. Udang lokal. Ya. Baju lokal. Kamen lokal. Gunakanlah produk-produk lokal agar UMKM tetap hidup bersinergi. Benar. Emang ada kamen dari luar? Nggak ada. Nggak ada ya? Kamen Rider aja tuh. Wah, dari Jepang ya. Lucu banget ini Kamen Rider. Ya kemana-mana nggak pernah pakai helm, pakainya udang. Kamen dari luar, Kamen Rider aja tuh. Kamen Rider. Kali ini kita mengundang bintang tamu. Berapa harga outfitnya? Harga outfitnya saya nih. Untung cek lo. Baju. Baju ya sekitar 200. Beli di mana? Beli Di PKB. Ya, di PKB. Iya, nak turun ya. Udang. Udang 200.000. Sabut 150.000. totalnya 4 juta. 4 juta. Ternyata pakai lingerie. Lingerie harga 200 juta. 200 juta. Victoria's Secret ya. Keren. Bapak harga outfitnya? Jam Citizen Automatic Titanium 12 juta. Oke. Kacamata gold 24 karat. Oke. Terus 1,5 juta. Kalung 10 gram, anting 13 gram. Wah, saya lupa. Ini kalau soalnya saya kebiasaan di sana. Budaya pamer. Gak boleh ya. Gak boleh ya. Jadi gimana? Taruh baterai. Tapi Anda kan gak tidur ya untuk mencapai ini ya. Tidur saya 2 jam sampai prostat. Ya langsung aja bintang tamu kita hari ini spesial. Maaf ini Pak ya. kita biar tenang. Tenang. Saya tegang Pak dari Pak ini. Kolesterol saya naik Pak. Tegang leher saya Pak. Tegang leher saya. Bintang tamu kita hari ini tidak main-main dan tidak kaleng-kaleng. Yes. Kita langsung dari sumber terinti, core inti. Dari Kebudayaan Kabupaten Badung. Benar sekali. Dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Langsung saja hari ini adalah Kepala Dinas Kabupaten Badung. Kapan lagi? Swastiastu Pak. Ya, Swastiastu Pak. Sehat Pak. Ya. Diki Pak. Ada tugas mahasiswa namanya. Oke. Ini biasanya kalau fenomena lagi ini kebetulan selamat kita siang Kak. Ini kita ada tugas kuliah, boleh di support sebentar, kita jualan risol Pak. Kebetulan di dalamnya kok sama Pak makan ini bisa ngukir Pak. Enggak ya. Ya, tidak ada. Ngukir itu harus pakai skill bro. Kebetulan ada Pak Kadis. Ini kan juga produk dari UMKM Badung. Iya, jadi produk yang sudah bersinergi dengan Dinas Koperasi UKMP. Ya, udah lancar. Menurut Undang-Undang HKBD nomor 5. Peran daerah. Enggak. Ini risolnya dari mana? Dari Bapak tahu enggak kenapa namanya risol? Iya. Apa namanya? Soalnya dia anak keempat. Kalau nama ketiga? Mi namanya. Oh, risol. Do re mi fa sol. Anak kelima. Kalau dia anak pertama Rizdo namanya. Rizdo kalau Rizre. Iya. Rizmi. Iya. Karena dia kelima dia risol namanya. Silakan kita coba dulu Pak sebelum kita mulai. Silakan. Boleh Pak. Bapak mau makan nasi? Makan nasi di sini. Enggak ada ya. Kita coba dulu satu ya. Silakan Bapak mau kayak cabai tapi ini ada 2 varian rasa Pak. Ini ada rasa mayo sama rasa chicken. Risol ini namanya res risol kalau nggak salah.
Rest itu artinya istirahat. Ya. Sol Itu artinya tanggal nada kelima. Ya. Ada istirahat kelima. benar. Pokoknya langsung aja cek di Instagramnya @restrisol yang berlokasi di Jalan Baris Tunggal Banjar Pande Abian Semal nomor 47 Abian Semal Bandung. Yes. Pokoknya ingat tidak mau rame-rame dia, pokoknya kalian kalau mesennya 2-3 nggak boleh banyak-banyak, nanti cepat gini dia. Cepat segih. Ya, sama cepat segih sama cepat bosan katanya. Biasanya dicampur dengan lawar, cocok ya. Boleh Pak. Silakan coba Pak, kita coba dulu. Kita coba dulu ya UMKM dari binaan di skop MP Kabupaten. UKMP Kabupaten. Kosong Pak, kosong. Nggih. Isu ya. Ini ada dua varian rasa yang saya bilang tadi, mayo sama ayam. Kita coba dulu Pak, kita coba dulu. Iya. Boleh. Rasanya seperti pengen enak banget. Teman-teman langsung aja. Gimana Pak? Tanggapan Bapak dulu. Makasih Pak. Mantap Pak. Jadi teman-teman langsung aja kunjungi Instagramnya. Risol L-nya 3 ya. Ya, @risol Bali. Ini gak isi Bali ya. Risol. Ingat ya, dalam ada Risol ini ada Sri yang artinya Dewi kemakmuran, kesuburan. Dewi Sri. All. Gitu. Ya. Kalau teman-teman produknya pengen tampil di podcast konsep ini, jadi langsung aja daftarkan menjadi bagian dari UMKM binaan Diskop UAIU. UKMP. Ya. Enak. Minum dulu Pak. Sebelum kita mulai ya. Oh iya ya. Aku buat tumbler deh. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya kita sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Kadis ya. Kemarin sempat saya sempat di tahun lalu ketemu Pak Kadis. Dan tahun ini kita sempat ketemu di waktu Bandana Bukala Festival. Ya itu. Betul sekali. Festival terbesar di Kabupaten Bandung. Ya. Dan itu pertama ya. Antusias masyarakat. Saya tidak bisa keluar masuk dari Puspam. Itu terhebat. Keren sekali ya. Yang harusnya saya bisa balik jam 11. Saya jam 1 baru pulang. Karena kasihkan ngobrol. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan Dumun, terus Bapak dari mana biar orang-orang pada ternyata Pak Kadis ya satu desa dengan saya. Kan enggak ada gitu. Baik. Niki Pak, gini ya Pak, biar dekat ya Pak. Terima kasih. Ini pengalu-ngalu ya Pak. Aji Kenyat dan Yoga enten nggih. Om Swastiastu Bapak. Ya, Yoga Ubin dan Aji Kenyat lah nih gitu. Kebetulan saya memang penggemar beliau berdua ini. Karena apa? Karena tanpa beliau berdua ini saya enggak bisa tidur gitu. Jadi tugas saya sebelum tidur itu adalah nonton konten-konten beliau gitu. Ya, healing. Ini salah satu bagian dari healing. Jadi izin saya Igede Eka Sudarwite, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, kebetulan yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sejak tahun 2020 sampai saat ini. Saya berasal dari Desa Pangsan, Kecamatan Petang, dari rumahnya Aji Kenyat ini ya, dari saya ke udara ya. Dari udara sedikit lah gitu. Udara sedikit. Ya. Kalau jalan ya mungkin agak keringetan gitu kan. Iya benar Pak. Bisa Pak ya kalau jalan keringetan. Kalau naik motor. Kalau jalan namanya melis ya. Kalau kecil itu namanya melas gitu. Pemagaran namanya males. Ya. Oh, Bapak dari Pangsan, Pak. Dari Pangsan. Tapi tinggalnya di Pangsan rumah. tapi Ya artinya di Denpasar, jadi bolak-balik terus lah gitu. Karena apa? Karena memang tugas kita mengharuskan begitu. Jadi terkadang untuk pembinaan PKB atau persiapan duta-duta kita memang harus melihat. Jadi
pulang malam ya kita di kampung. Oh, ditengok terus Pak ya atletnya Pak ya? Nggih. Yes. Kalau nggak salah kebetulan Pangsan tuh tahun ini mewakili Bleganjur ya Pak ya? Ada, nggih. Bleganjur Pangsan Pak ya? Bleganjur sebagai duta PKB Kabupaten Badung. PKB Kabupaten Badung. Dari Bleganjurnya gitu. Ya. Oke, ngomong. Ini Pak, kalau saya lihat nih kan PKB dari tahun ke tahun itu perubahannya nggak begitu banyak Pak ya? Nggih. Kalau boleh tahu nih tahun ini ada nggak perubahan mungkin dari tempat gitu Pak pindah ke Kelungkung? Enggak lah, nggak mungkin. Ya. Belum jadi Pak. Benar. Belum jadi. Yang jembatan tempat orang jualan itu. Jembatan Merah. Jembatan Merah. Ada nggak perubahan tahun ini Pak daripada sebelumnya? Sebenarnya kalau materi-materi yang akan ditayangkan itu senantiasa ada perubahan-perubahan atau yang akan ditampilkan itu bagian daripada arah pengembangan atau upaya dari pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong satu penampilan atau satu cabang seni yang ingin dilestarikan, dikembangkan dan direkonstruksi. Di samping itu juga ada tema yang diluncurkan pada setiap tahun. Hal ini adalah bagian daripada untuk upaya-upaya pemuliaan, kemudian penanaman daripada karakter-karakter atau tema-tema yang akan divisualisasikan dan ditanamkan kepada keseluruhan pementasan yang ditampilkan. Jadi sifatnya pemanaan lah terhadap Nangun Satkerti Loka Bali ya, mulai dari Atma Kerti, kemudian Wana Kerti, Segara Kerti, dan Dano Kerti, Segara Kerti, Jenana Kerti, lan Jagat Kerti gitu. Jadi setiap tahunnya memang ada penekanan dan untuk tahun ini kan Jagat Kerti. Jagat Kerti tahun ini. Ya, Jagat Kerti. Gitu. Jagat Kerti itu gimana Jagat nanti Pak? Enggak lah. Ya. Sebelah Jagat Gadget gitu. Jagat Gadget. Gitu. Dan kalau untuk tahun ini Kabupaten Badung ngirimnya berapa duta Pak? Untuk tahun 2025 ini Astungkare karena berkat kerjasama dari seluruh komponen seniman yang ada di Kabupaten Badung dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat baik itu yang di dinas ataupun di adat, kita berhasil untuk mengirim 26 duta dari 26 kategori parade atau lomba yang dimunculkan atau yang disiapkan oleh panitia dari Provinsi Bali. Ada 26 Pak ya? Duta. Dari tarik tambang ini Pak? Enggak ada. Siapa tahu narinya ada bagian tarik tambang. Oh, fragmennya ya. Fragmen Benar. lempar bening, gitu, lempar peluru, Benar. lari maraton gitu. Kau tahu ya. Iya. Lari Arjo. Ada 26 Pak ya? Iya, 26. Semua. Iya. Itu apa aja Pak? Antara lain Ped Aya atau pawai pembukaan, kemudian ada rekasadana atau pegelaran, kemudian juga ada utsawa atau lomba. Kalau rekasadana atau pegelaran itu ada gong kebiar wanita, dewasa dan anak-anak. Kemudian juga ada kalau utsawanya itu ada Bleganjur, kemudian ada Bapang Barong, kemudian ada Janger tradisi, kemudian ada juga Arje, dan ada rekonstruksi gamelan tua 26 gitu. Banyak. Ya, kan ada lomba melukis juga ada. Melukis Pak? Ya. Atletnya siapa nih Pak? Ada atletnya dari Munggu gitu, anak duta kita. Melukis. Iya, memang ada. Melukis. Pak Sendang ke PKB, meluk dan kiss itu. Oh iya. Pernah. Tapi saya baru tahu ternyata ada melukisnya ada. Iya, ada. Itu ditunjuk dengan oleh kabupaten atau bebas Pak? Nah, itu maksudnya cara penunjukan duta-duta kita. Jadi duta-duta kita itu sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati, kita menunjuk duta-duta itu adalah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Badung, yang tujuannya adalah pemerataan perkembangan seni di Kabupaten Badung. Jadi bagaimana di Luklo, bagaimana di tempat-tempat lain juga gitu ya. Jadi semua berkembang dan duta-duta kita itu kita
wajibkan 60% penari atau 60% penabuh berasal dari desa atau desa adat setempat. Artinya sebunan diutamakan dulu. Ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana setelah pelaksanaan PKB duta yang dikirim ini dapat masih berkarya di tempatnya dan juga melaksanakan tugas sosial adatnya gitu. Misalnya ada upacara atau ada puja wali odalan dan sebagainya gitu. Oke. Ini saya mau nanya tentang melukis tadi Pak ya. Kan melukis ini Badung banyak sekali ada seniman lukis Pak ya. Maksudnya dari seni digital, manual, terus juga kemarin sempat yang mohon maaf ada yang kurang lengkap. Tapi tetap gambarnya masih cepat bagus ya. Cepat buatin gini Bu Yunita. Nah, ini kan apakah menawarkan diri atau dari dinas sendiri yang nyari Pak? Karena kan kita berbicara misalnya ini ada orang punya portfolio bagus nih, dia aja ngewakilin gitu. Atau bagaimana Pak? Sebenarnya untuk penunjukan duta utamanya melukis dan beberapa hal yang khusus itu sifatnya adalah kita menggabungkan antara yang mengajukan dengan pemantauan bakat. Kita punya tim kurator dan bekerja sama juga dengan Listibia Kabupaten Badung. Itu nanti diimpun potensi-potensi seniman-seniman yang ada di wilayah Kabupaten Badung untuk bisa kita jaring untuk dikirim atau sebagai duta lah, ditunjuk sebagai duta di PKB. Jadi kemungkinan kalau kita punya karakter, kalau kita nggak memang pengen mengajukan ya mungkin silakan. Kan mungkin kalau kita mengajukan kan boleh. Kalau kita tidak mengajukan berarti kan dari dinas kan mungkin kan karena terlalu banyak kan tidak bisa memonitor semua kan gitu. Pak, untuk tahun ini kira-kira karakter yang akan ditonjolkan dalam pementasan tertentu lah, misalnya gong kebiar ataupun apa, ada karakteristik yang akan ditunjukkan dalam pementasannya? Pertama begini, kita awalnya adalah menselaraskan dengan tema provinsi, tema besarnya yaitu Jagat Kerti Lokaita Samudaya, artinya harmoni alam semesta raya. Jadi seluruh tema itu kita seluruh pementasan dari duta kita itu dikaitkan dengan mengacu pada tema. Selanjutnya juga diarahkan oleh panitia provinsi atau oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali agar menggali tradisi dan kearifan lokal yang ada atau tradisi-tradisi yang ada untuk bisa direkonstruksi dan bisa ditampilkan dalam pementasan seke-kita. Gitu. Oh, tradisi yang ada di desanya. Anggaplah sekarang gong kebiar dewasa kalau nggak salah dari Blakiu. Mereka berarti untuk pementasan fragmennya mengambil tradisi dari desa Blakiu sendiri. Ya. Karena tahun lalu kan dari Carangsari. Gugurnya Gusti Ngurah Rai pementasannya. Dari Blakiu. Dari Blakiu, ya. Penasaran juga apa ya ini? Makanya harus nonton. Makanya harus nonton tanggal gitu. Jadi buat kamu yang bilang boykot PKB, kamu nggak tahu ya. Di sana tuh banyak banget ada UMKM yang hidup dari kuliner. Banyak sekali industri kreatif yang di sana tuh yang dari fashion, ya, terus ada dari kuliner, terus juga dari lukisan. Kalau misalnya kamu ke dalam tuh ada fashionnya, ada batik, segala macam, soket, segala macam, ada keris juga, ada oleh-oleh khas Bali yang udah bea cukai seperti arak-arak yang udah bea cukai. Jangan sok-sokan boykot. Ya benar, karena kemarin ada isu di sosial media kan Pak, gara-gara mereka pengen kosongkan PKB gitu. Tahun ini kita tidak usah ke PKB. Tapi kalian tidak tahu PKB itu menghidupi semua banyak seniman yang ada di Bali. Banyak sekali teman-teman. Apalagi yang punya rumah di sana. Iya, parkirnya 5.000 guys. 5.000. Kamu punya tanah satu arah, di setiap PKB kamu bisa narik berapa juta? Berapa banyak? Iya, orang-orang di kabupaten mereka latihan untuk persiapan lombanya sama pentas, orang dari sana latihan untuk ya. Dan asal teman-teman tahu ya, dan ini kalau misalkan ada yang bilang boykot PKB itu teman-teman itu kalau misalkan teman-teman lihat gong kebiar itu antusiasnya dari jam 3 sore. Itu gong kebiar Pak. Itu gong kebiar. Kalau Pak gak tahu, Belaganjur. Ya, Belaganjur maksud saya. Dari jam 3 pagi, dari jam 2 siang itu orang-orang udah antri di sana. Saking effort sama antusiasnya seperti apa kesenian yang akan ditampilkan teman-teman. Iya, benar. Itu. Tahu dari mananya? Ada dari Beleleng, ada yang dari Karangasem, jauh-jauh, ada yang liburan kerja cuman buat demi nonton Belaganjur dari kabupaten-kabupaten atau kota yang didukung kayak gitu.
Berarti untuk tahun ini yang dilombakan itu masih sama dengan tahun kemarin, Pak ya? Masih ada Belaganjurnya lomba, terus Bapang Barongnya lomba, Arjo juga lomba ya. Dramagong. Nah, kira-kira Pak target Bapak tahun kemarin kan tahun lalu kan kita kan juara umum Badung. Target tahun ini apakah kita raih lagi? Sebenarnya peta kekuatan dan atau katakanlah potensi yang ada di seluruh kabupaten kota itu merata. Benar. Namun berkat kesungguhan dan kerjasama dari seluruh komponen yang ada dan kita berupaya untuk menampilkan satu hal yang baru gitulah dari keseluruhan duta-duta kita dan adanya pengembangan dari materi pementasan misalnya beberapa itu kita tambahkan unsur akrobatiknya begitu yang di ini sehingga kita mudah-mudahan untuk juara umum masih bisa kita raih untuk tahun 2025 ini. Bapak berarti Bapak tahun ini berarti sempat mengunjungi semua ya Belaganjur Pak? Belaganjur kebetulan di kampung di desa saya. Iya Belaganjur. Bapang Barong Bapak sempat? Bapang Barong belum tapi terpantau lah gitu. Terpantau? Ya. Target lah juara 1 lagi Bapang Barong Pak ya. Karena tahun lalu Bandung juara 1 Bapang Barong. Iya. Dan Pasar dia mau kalah. Kabaran juga. Ya boleh. Gianyar juga. Oke. Karangasem kamu terkenal dengan ganjanya tingkat. Tapi Belaganjur tahun lalu tuh ya, Belaganjur tahun lalu tuh menurut saya ya sebagai seniman, sebagai pengamat seni lah, sebagai penikmat lah bukan penikmat gitu nah bilang. Penikmat seni Belaganjur tahun lalu kalau nggak jatuh di Panggulnya juara 1 Pak. Jatuh sih Panggulnya kemarin Bandung. Saya lihat. Seharusnya juga ada juara favorit harus ada. Ya, kalau menurut saya nih buat penyelenggara PKB juara favorit itu harus ada. Contohnya seperti saya mendukung negara tahun lalu ya. Itu sangat bagus sekali. Karena menghibur. Itulah menurut saya budaya yang harus disatukan. Ya benar dia. Ya harus ada juara favoritnya. Itu harus ada men di setiap kategori. Ya kan biar nggak rugi, ya kan. Dari manapun kalian, negara tahun lalu. Saya angkat topi, saya nonton. Karena menghibur sekali ya. Itu namanya hiburan berbudaya. Berarti sejauh ini Pak, lanjut lagi Pak. Berarti sejauh ini persiapan dari duta-duta kita di Kabupaten Badung berarti hampir 100% apa masih 90% Pak? Kita masih sebenarnya sudah hampir 90% lebih lah. Cuman kita masih mengharmonisasi kemudian untuk kostum, kemudian untuk kerapian, artinya soft touch lah sentuhan ininya gitu ya. Iya oke. Ya. Berarti selain dari orang yang bermain gamelannya berarti kostumnya kira-kira dari asli Badung kah? Apa ada dari luar Pak? Apa dari Jepang Pak? Oh enggak, begini. From Thailand. Begini kita sebenarnya kan kalau di Provinsi Bali itu kan sesuai dengan arahan pimpinan adalah One Island Management. Jadi kita satu kesatuan Pulau Bali ini adalah satu konsep, satu kesatuan budaya. Nah untuk materi penari dan penabuh memang dari Kabupaten Badung, kemudian khususnya 60% dari desa atau desa adat yang bersangkutan. Namun untuk perlengkapannya memang mengutamakan dulu dari UKM atau penyedia setempat, namun jika tidak, kita tidak menutup kemungkinan dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Bali, katakanlah untuk sama-sama kita menghidupi dan mendorong pengembangan UKM, namun juga bagaimana ada transfer skill atau keterampilan dari UKM kita, misalnya di Gianyar seperti ini, di Demsar sini, barangkali kita mendorong dan mensupport. Jadi ajang atau gelaran PKB ini tidak hanya kita mempersiapkan duta, kemudian kostumnya kita sediakan, bukan. Namun ada penyelarasan duta-duta kita juga membawa kekhasan dari Kabupaten Badung, namun tetap juga memadukan dengan katakanlah
custom yang ada atau dari model-model seperti custom work. Nah, salah. Oh, berarti boleh berarti Pak ya untuk dari penata kostumnya itu tidak harus dari Badung, tapi diusahakan dulu lah dari Badung. Kalau nggak ada bisa berarti dari luar kabupaten. Oke, nggak mungkin dari luar deh. Di Badung ya. Badung itu lots. Di Badung. Ya dari ujung utara dari pegunungan sampai ke pesisir Pecatu. Wah, benar. Iya. Keren. Pak, untuk persiapan PKB tahun ini dimulainya kapan? Tanggal berapa? Mulainya dari kapan untuk persiapan duta-dutanya nih? Kita sebenarnya sudah berproses dari tahun lalu, namun dari tahun lalu di akhir 2024, namun di 2025 ini bulan Februari kita sudah tetapkan duta, kemudian pembina di masing-masing duta dan format pementasan masing-masing duta itu sudah di fix lah di bulan Februari kemarin. Lumayan lama ya, dari Februari. Ini tanggal mulai kapan ya, Pak? Kalau nggak salah itu di sekitar tanggal 5 atau tanggal mulai persiapannya, Pak. Artinya udah kita di SK kan lah ditetapkan. Oh, tanggal 5. Pak Gan nanyanya mulai PKB-nya? Ya, mulai PKB. PKB-nya tanggal 21 Juni. Hari ya. Ngosongin tanggal. Ngosongin tanggal. Ya, harus nonton. 10.000 dapat apa di PKB gitu? Iya. Kira dapat parkir 2. Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu ini. Waduh. Ya. Hari Sabtu ini pembukaannya itu di Renon. Kita akan cari foto you di sambil akan barong. Ya. Oh iya. Pak, ini tar. Ngomong barong Pak Gaya. Saya masih ingat Pak. Pet Ayah tahun ini ada nggak gebrakan baru dari Pet Ayahnya, khusus Pet Ayahnya dari Kabupaten Bandung? Kalau tahun lalu kan barong semua tuh dikeluarin untuk Pet Ayah tuh ada sekitar 2.800.000 barong kan barong. Ada aja yang viral penduduk Bali 4.700.000 barongnya 2.800.000 keren. Enggak, kemarin kan kita waktu Pedaya Badungnya kan semua tuh barong, dari barong cat, barong apa itu dari barong buntut semua banyak. Tahun ini ada nggak Pak yang beda dari Pedaya kita? Tahun ini memang kita upaya untuk menonjolkan satu ikon Kabupaten Bandung. Kita berusaha menggali, merekonstruksi yang namanya motif kain bebadungan gitu. Kemudian itu sudah dikonsepkan atau didesainkan oleh seniman-seniman kita. Udah ketemu, itu berdasarkan alur daripada pamor keris itu. Itu kita coba. Kemudian mengenai tayangannya atau isi daripada pawai ini adalah dari tematiknya perang unta gitu. Satu tradisi yang ada di Desa Datkiadan, Kecamatan Petang, yaitu satu tradisi kuno yang digali lagi dan kemudian sudah mendapatkan sertifikat sebagai warisan budaya tak benda gitu. Tak benda. Ya. Pak, mohon maaf, ini mic-nya bisa dideketin. Oh iya. Iya. Dan kalau saya mau nanya nih, bagaimana cat yang dilakukan untuk mempertahankan juara nih, Pak? Kan ini udah Asungkaran nih juara 1 lagi, Pak. Iya. Di tahun ini 2005. Ada cat untuk mempertahankan itu, Pak? Sudah barang tentu ada. Jadi bagaimana duta-duta kita utamanya yang yang pentas yang dilombakan itu kita berikan nilai tambah. Jadi tidak hanya kita mengasah dari keterampilan nabuh atau menarinya, namun kita sudah memasukkan unsur-unsur art science, kemudian art teknik dan unsur-unsur lainnya. Jadi ilmiah lah persiapannya gitu. Seperti misalnya beberapa lomba itu bagaimana fisik gitu, art sportnya juga bagaimana fisik daripada ini duta kita siapkan. Kemudian ada satu tim yang mengkurasi keseluruhan penampilannya itu, termasuk penyesuaian dengan tema dan hal-hal kecil lainnya. Mudah-mudahan nanti duta kita Asungkara tidak ada yang jatuh lah panggulnya gitu ya. Dari sisi teknis seperti itu gitu. Itu latihan fisik juga tuh ya. Agak tahu ya. Menurut saya Pak Gar tahu nggak latihan belaganjur tuh mereka isi latihan lari. Harus sama kayak di break dance juga. Mereka lari, terus mereka makan pisang. Diet, makan teratur. Biar suaranya biar nggak serak, kondisi fit.
Wah, wow. Gak sih biasanya. Itu tanya dulu. Gini. Iya gitu. Itu yang saya biasanya gitu ya. Iya. Pak, untuk tahun ini ada regenerasi dari seniman pemainnya nggak? Apa masih menggunakan misalnya kan tadi kan 60% dari desa, 40%-nya berarti kan dari comotan yang mungkin tahun lalu yang itu. Iya. Ini ada regenerasi nggak apa enggak Pak? Dari selain dari pemainnya juga dari pembinanya. Iya. Apakah ada seniman-seniman baru yang muncul untuk membantu? Terus dan itu gampang nggak sih nemuin regenerasi gitu Pak? Kan maksudnya dalam kalender pun juga Bali ada ogoh-ogoh, itu ada Bleganjur. Mungkin dilihat sama dari dinas, wah ini bagus nih, kita ambil satu gitu. Ada nggak kayak gitu Pak? Jadi itu pasti karena itu adalah alamiah, dalam arti komponen atau seniman kita di Kabupaten Badung sudah barang tentu berkeinginan untuk menampilkan yang terbaik di gelaran PKB. Karena apa? Karena gelaran PKB sendiri adalah gelaran yang utama dan paling bergengsi di Provinsi Bali. Jadi istilahnya kelasnya udah kelas PKB begitu ya. Kelasnya kelas PKB. Itu kalau nggak tampil di PKB kayaknya kurang lengkap pengalamannya. Itu gengsi pride mereka. Dulu saya sama Sanggar Bajang Sandi udah pernah ya. Udah pernah. Iya, lu 3 tahun gitu turut-turut. Ya. Jadi regenerasinya itu sifatnya alamiah, namun memang beberapa penampilan dari duta-duta atau pentas-pentas yang disiapkan itu memang mensyaratkan umur. Misalnya untuk gong kebiar dewasa umur sekian sampai sekian, gong kebiar anak-anak maksimalnya sekian gitu. Selebihnya ini kan 15 tahun itu sudah masuk kategori dewasa gitu. Jadi secara kriteria memang sudah terjadi regenerasi. Namun di luar itu memang ada secara alamiah dalam arti yang mungkin ya sudah juara atau yang mungkin sudah pernah tampil 2 kali, itu akan membentuk regenerasinya itu dengan mentransfer pengalaman yang didapat selama PKB, juga persiapan yang sudah dilakukan seperti apa gitu. Dan kita memang dari beberapa duta kita senantiasa kita memasukkan seniman-seniman yang sudah katakanlah maestro kita itu diajak untuk ikut membina gitu. Semua maestro yang sudah berjasa bagi pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Badung kita ajak lagi untuk ini membina juniornya gitu. Saya sih bilangnya maestronya Pak Yan Widyo ikut terus aja. Pak Yan Widyo kan ikut membina di Gong Kebiar Wanita. Ikut. Yan Widyo itulah yang buat gamelan Sekar Jepun. Iya. Ini informasi buat saya. Terima kasih loh. Terima kasih. Maestro, tapi banyak orang yang nggak tahu. Di sosial media kan kayak kemarin kan. Siapa itu kurator? Siapa itu Kak ini? Emang kurator itu siapa? Ayo, dijelasin. Kurator itu profesor, semua Prof Pandon, Prof Dibio. Beliau adalah orang yang menyebarluaskan atau mempertahankan adat budaya Bali, tradisi Bali. Oh, jadi belakang ini orang-orang lupa ya, karena terlalu berspekulasi di media sosial. Iya. Bahkan komentarnya selalu benar. Ya gini, orang-orang tuh bebas kan orang-orang boleh punya kuota kan, kecuali gak punya kuota kan gak bisa lah komen. Kuota apa dari orang, bener di sosial media. Kalau dibilang minim literasi mungkin ya, tapi kalau minim informasi sudah pasti tidak, karena informasi yang mereka dapat di sosial media banyak. Yang minim tuh mereka literasi membaca. Mereka kurang mencari informasi. Iya. Banyak informasi yang masuk, tapi mereka kurang mendetail. Iya. Itu yang menyebabkan mereka berspekulasi komen yang ngawur-ngawur. Iya. Gitu. Saya selalu nanya, ini apa artinya? Cari dulu artinya, setelah itu baru berkomentar. Itu seharusnya sebagai netizen yang bijak. Yes. Bukan berarti ngelah kota apa di orang. Tapi cari dulu informasi yang tepat, berimbang dan tepat. Kita lanjut lagi. Iya. Ini kan setiap PKB pasti ada aja inovasi-inovasi yang diminta sebagai bentuk penyegaran, Pak ya. Yeah. Bagaimana memastikan taksu seninya tetap ada, Pak? Yeah. Nah, karena kan yang kita lihat nih, yang kemarin nih
bagus. Nah, sekarang nih baru tapi orang-orang belum, kadang-kadang kan sini gitu. Yang apakah taksu itu yang kerawahan mah taksu? Enggak ya. Ya. Bagaimana caranya biar memastikan taksunya tetap ada gitu? Begini, kami kira dalam perkembangan dunia seni atau seni pentas itu memang senantiasa terjadi kolaborasi antara seni tradisi dengan seni modern. Kalau kita masih seni tradisi yang itu saja, misalnya tari legong tanpa memasukkan unsur balet, unsur tari India atau tari Nusantara lainnya akan menjadi bosan. Itu biasanya untuk mempertahankan taksu itu memang harus berkembang. Seni itu sendiri dinamis ya, begitu. Ya, ada unsur balet atau ada unsur mungkin dansa gitu. Namun tetap pakem-pakemnya itu masih pakem Bali, masih pakem Bali. Iya. Benar. Ada legong yang enak. Iya. Nah, belum masuk. Itu tadi. Aduh, jokes kodia kan. Legong yang bisa disusun itu Lego. Iya. Dan ini Pak, berapa alokasi dana yang diberikan ke sanggar-sanggar atau komunitas seninya Pak? Nah, kurang lebih aja Pak, berapa sih untuk kan banyak orang yang bertanya berapa sih kurang lebih anggaran 26 cabor. Ya 26 duta. Ya 26 duta bukan cabor. Dia nyanyi takkan ku biarkan kau menangis. Selawan Sepan duta Selawan Sepan, sorry. Bapak berdua ini memang menghibur. Berapa kira-kira Pak alokasi dan setiap tahun apakah segitu-gitu aja apa biasanya ada peningkatan? Jadi Bapak Bupati Badung memang berkomitmen untuk bagaimana seni itu bisa semakin berkembang dan tercukupkanlah untuk pendanaan dalam PKB. Nah, dari tahun ke tahun itu senantiasa menyesuaikan sesuai dengan situasi. Nah, untuk tahun ini dianggarkan kurang lebih 7,5 miliar untuk 26 duta. Dengan komposisi besaran dana adalah sesuai dengan pentas, kemudian sesuai dengan jumlah penabur dan penari gitu, dan tingkat kesulitan dalam menyiapkan duta-duta itu gitu. Berapa 7,5 miliar. 7,5 miliar. Bayangin. Karena apa? Karena seni itu adalah mendorong nilai-nilai spiritual, mendorong nilai intelektualitas. Jadi dan juga terakhir adalah untuk mendorong ekonomi kreatif utamanya gitu. Benar. Jadi dengan adanya Bapak berdua ini, ini adalah nanti intelektualitas kita itu akan semakin tumbuh melalui seni yang yang membuat intelektual semakin bagus gitu. Seni itu bermain di imajinasi. 7,5 miliar. Membayangkan misalkan inovasinya Badung, gong kebiarnya isi, lampunya mati, kostumnya ada neonnya. Not in the dark, udah ada. Nah, neon jadi kayak American Got Talent. Tiba-tiba jadi kayak sticky man gitu. Kemarin pakai drone asal pakai apa? Nah, maksudnya sekarang kan yang ada neonnya. Ada neonnya. Kemarin udah pakai drone. Kemarin kalau nggak salah. Siapa tuh ya duta kabupaten apa tuh? Rangde-nya. Diterbangin pakai drone. Wow. Karena nggak sama apa tuh pakai drone. Udah ini tuh seni di Bali itu perkembangannya sudah jauh. Tapi tetap masuk ke pakem yang Pak katanya tadi itu ya, kenapa biar bisa tetap menjaga taksu itu. Mereka tidak melupakan pakemnya. Itu yang terpenting. Kalau mereka sudah lepas dari pakemnya, mungkin taksunya itu akan sedikit mengirim terkikis lah. Terkikis bukan hilang sih, terkikis. Ya terkikis lama-lama hilang gitu. Iya, itu udah. Benar. Kan gitu. Iya. Nah, ini kira-kira nih Pak, ada nggak sih kolaborasi? Jadi kan setelah PKB nih, ada nggak sih untuk ini lanjut tampil lagi Pak? Maksudnya di acara apa gitu? Kita pakai, maksudnya biar nggak rugi ngebentuk itu loh. Bener. Biasanya duta-duta tuh memang gitu Pak Gabi. Duta-duta tuh dibentuk waktu PKB, sisanya apa gitu. Maksudnya biar kontrak setahun gitu Pak. Maksudnya biar senimannya hidup juga gitu. Setiap ada acara apa, gathering misalkan antara kepala yang ada di Bali
pakai itu gitu, Pak. Kemungkinan nggak, Pak? Kemungkinan nggak gitu, Pak. Benar nih, inovasi baru nih. Saya baru ngeh nih. Bisa. Nah, maksudnya biar nggak setelah gini, karena kan teman saya tuh sempat latihan tuh 3 bulan. Nanti setelah PKB saya tidur di rumah ya. Lagi jadi pengangguran. Iya benar, Pak. Kira-kira mungkin nggak dinas kebudayaan itu kayak gitu, Pak? Misalnya sekarang kan ada duta nih, tapi kebanyakan sih kayaknya ya mungkin nggak kira-kira, Pak? Possible ya, Pak? Ya possible lah kira-kira. Misalnya ada misalnya ada tamu dari mana, itu kan biasanya kita ada pementasan. Iya. Ambillah dari Gong Kebiarang tahun ini gitu untuk selama 2025 nih. Biar nggak gitu. Pasti pocol latihan lagunya cuma pakai di PKB aja. Tidak Itu adalah satu kepastian, keharusan dari kami. Karena apa? Karena satu seke yang dibentuk untuk menjadi duta itu sudah berlatih berbulan-bulan dan udah mencapai ekspektasi daripada standar atau ekspektasi seni yang diharapkan atau ekspektasi pentas yang diharapkan. Sudah merupakan keharusan bagi kami di Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung untuk senantiasa atau paling tidak setahun ke depan inilah untuk memberikan ruang atau memberikan kesempatan untuk tampil. Namun memang di lain pihak adalah bersifat alamiah dan bersifat alamiah karena banyak dari duta-duta kita itu akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil berkolaborasi di tingkat yang lebih tinggi misalnya atau di momen-momen di pariwisata dan pentas-pentas lainnya kami kira udah pasti kan, itu. Badung kan punya dan di mana di ITDC. Siapa tahu disuruh ditampil di sana, maksudnya kontrak mungkin setahun deh kita tampil sana yuk gitu. Dari dinas kebudayaan langsung yang mengarahkan ke sana gitu. Bisa jadi apa namanya? Merekomendasikan. Merekomendasikan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang aduh saya nggak sempat ke PKB saya nggak sempat ke PKB nih. Soalnya saya ada kerjaan ke Inggris. Karena kebetulan saya tanggal 21 ini ke Inggris, Pak. Oh iya. Bercanda nggak mungkin. Inggris itu di mana? Ini sini, Pak. Jangan pernah sampai. Jadi saya mau tanya Inggris yang di mana? Kalau saya kan siapa tahu nanti kita gini ya kita remake nih di apa namanya di Devdan kayak gitu. Semoga Pak ya, semoga ya. Dan ini mungkin pertanyaan saya di luar PKB Pak ya. Ini cuman mungkin Bapak bisa menjadikan saran atau bisa direalisasikan. Kan teman-teman di Badung itu banyak sekali seniman-seniman lukis Pak ya. Ada mural, ada digital, motion graphic dan saya juga kenal beberapa tokoh-tokoh orang yang di seni tersebut Pak. Nah mereka ini kan kadang-kadang pamerannya sampai ke Jepang. Terakhir tuh ada ke Jepang, terus di Australia kemarin Pak. Mungkin kalau misalkan dari Dinas Kebudayaan tuh membuat satu pameran yang khusus buat teman-teman yang berkecimpung di industri kreatif seperti digital drawing, motion graphic. Memang sangat memungkinkan memang dan arahan dari pimpinan dari Bapak Bupati agar kita membuat satu event-event baru gitu yang barangkali atau yang diharapkan berskala nasional gitu dengan menghadirkan partisipan dari seluruh Indonesia. Jadi nanti bisa menghubungi kami atau menyampaikan ke kami baik secara langsung atau mungkin melalui lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh seniman yang ada. Nanti kita meng-create acara-acara seperti itu kan, gitu untuk memberikan peluang atau ruang bagi rekan-rekan seniman muda kita dari segala lini lah gitu untuk kita sama-sama berkarya gitu. Keren. Maksudnya biar nggak dia nyari malah di luar terkenal Pak, tapi di daerah sendiri nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu banyak sekali Pak seniman font kayak gitu. Server. Ya, cosplay itu masuk apa ya? Itu masuk kreatif. Ke budaya kan juga. Enggak. Kalau cosplay jadi raja ya. Cosplay drama gong ya. Iya, itu kan. Iya. Enggak, tapi beneran dibilang sama Pak Kadis menurut saya Pak Ga. Karena ketika enggak mungkin lah dinas itu kan banyak memikirkan beberapa hal yang lain, tidak hanya satu sektor ya. Jadi terkadang kita sebagai seniman lah, kita yang haruslah tawarkan lah. Kan kadang-kadang di bawah sistem ya, ada sistem kita ngikutin sistem ya. Enggak gitu. Kita yang menawarkan, Pak, saya ada mau rencana buat gini, saya dari kebetulan dari seniman ini. Kan gitu maksudnya. Kalau kita kalau pendapatnya mungkin ya, saya
Kalau dinas kebudayaannya kan nggak bisa memonitoring orang semua. Seniman berapa? Ada selain dari seniman lukis, ada seniman tabuh, seniman tari, seniman apa lagi? Modern. Ya, itu pokoknya banyak kan. Seniman keduk girit. Ya, itu kan maksudnya. Jadi kan kita yang mengajukan, mengajukan. Pasti kok di gini sama dinas kebudayaan diterima pasti. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya proposal ataupun apapun silakan ke Bapak langsung ke dinas kebudayaan, pintunya terbuka atau diskusi sama Bapak bisa langsung ke kantor dinas kebudayaan Kabupaten Badung. Nanti di sana kalau kan dilihat dulu Pak ya, karena kemarin kita sempat podcast sama Pak Kadis Dikpora. Di sana kan ada 2 tuh proposal yang masuk tuh memang pemuda nih. Tapi pemuda yang kebudayaan apa yang ke olahraganya gitu. Iya. Biar nggak salah gini kalian. Nari kan olahraga juga ya? Iya, mengeluarkan keringat. Asal mengeluarkan keringat. Olahraga. Makan pedas juga ya. Olahraga. Jauh sekali. Iya, dan ini Pak, kita balik lagi. Bagaimana prosedur transparansi biaya? Kan tetap ada pelaporan anggaran nih Pak. Iya. Terus SPJ tetap buat berarti Pak ya? Ya, tetap. Itu yang terpenting. Ya. Apakah ada skema bantuan khusus atau insentif bagi sanggar-sanggar yang sudah berpartisipasi atau konsisten berpartisipasi di PKB? Dari tahun ke tahun memang komitmen dan perhatian dari Bapak Bupati untuk kalangan seniman yang sudah berkreativitas di PKB atau dalam event-event lainnya itu memang cukup memang sangat baik begitu. Dan untuk yang tahun 2025 ini disampaikan bahwa duta-duta kita yang memperoleh juara akan diberikan apresiasi berupa kesempatan untuk mengajukan katakanlah permohonan atau hibah untuk bisa dibantulah mungkin kebutuhan dari peralatan atau apa gitu, dukungan lainnya dipersilakan ya. Ada nggak sih Pak dari dinas kebudayaan tuh akan buat event mungkin nih Badung Culture Weekend kayak gitu, misalnya dalam antara 1 minggu nih apapun yang kegiatan seni sanggar-sanggar itu kita buat di Badung dulu. Nah yang menang-menang ini baru ke mewakili PKB. Nah mungkin saran nih Pak ya, kalau misalkan dinas kebudayaan buat mungkin di dalamnya itu seperti ada yang mural tadi saya bilang, itu ada cosplay juga Pak, karena kan ini bisa juga narik pariwisata di saat low season mungkin Pak ya. Benar. Biar ada kegiatan, biar agenda-agendanya tetap ada. Mungkin di Februari kah? Nah setelah Februari kan biasa nih karena ada gogoh di Maret. Keren Yoga Ubin. Ganteng, lucu, pintar lagi. Kira-kira lucu dah pintar. Nah memungkinkan nggak Pak, maksudnya dinas kebudayaan itu punya agenda kayak gitu Pak? Cosplay itu karena yang setahu saya mungkin cosplay itu di sini masih belum Pak ya. Tapi di luar negeri itu seperti Comic Con, event itu sangat ditunggu Pak. Itu bisa dapat revenue seperti hotelnya ada. Mungkin dari dinas kebudayaan ada nggak Pak buat event gede sekalian gitu, Badung Culture. Selama 1 minggu ya? Selama 1 minggu itu isi blog anjur dari tradisional sampai modern. Modern semua. Mungkin nggak kira-kira tapi anggarannya cukup. Ide-ide ini bagus. Nanti coba kita gali dan kita rumuskan dalam satu program, karena memang untuk tahun 2025 ini dan juga di tahun-tahun berikutnya kita memang mengakomodir atau berusaha untuk memberikan ruang dan dukungan kepada komponen seniman termasuk seniman muda dengan hal-hal baru yang ingin ditampilkan gitu. Karena kebetulan nih Pak yang megang cosplay besar di Bali itu orang Badung Pak. Ya. Serius. Nah dia orang di Badung tapi di Denpasar nongkrongnya gitu. Jadi karena mungkin belum tahu gimana di Badung. Aku buat di Badung bisa nggak ya? Di mana ya? Bisa. Bisa. Ya, kayak gitu. Mungkin kita habis ini bakal diskusi Pak ya. Ya seperti yang disampaikan. Keren banget itu misalnya Badung Culture Weekend. Weekend berarti 1 minggu aja. Weekdays. Week gitu week. Iya. Week. Badung Culture Week gitu langsung 1 minggu. 1 minggu. Beberapa tahun lalu kayaknya sempat ada kan. Beberapa tahun kan kita biar kita punya Balai Budaya dan mungkin teman-teman di Badung belum aware dengan gini ya, apa namanya? Operet. Oh iya, kemungkinan itu sangat sangat lucu. Bener ya. Karena di Denpasar itu
anak SMA ya rajin Mbak buat operet. Mungkin di Bandung dengan apalagi fasilitas yang lebih besar, LCD-nya tuh 20 kali sekian kayak Bandung bisa proper tempatnya, punya tempat. Iya. Cuma mungkin artinya jalan untuk mencapai ke sana, itu artinya komunikasinya belum kurang, gitu dari teman-teman. Saya sudah masih di pelan-pelan kan. Saya sudah membayangkan ini. Yang keren. Di Bandung ya seharusnya bisa ya. Bisa. Nanti lah kita ajukan lah. Saya ngajukan proposal. Ya, kita buat The Youth versi Bandung. Iya. Bayut. Bandung Youth Festival. Ya, keren. Iya. Kemarin kan tempat buat Bandungnya. Ada Bandung. Jangan dipancingin saya udah. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan lagi sebelum pertanyaan terakhir? Ada bisa Pak ya kita diskusi Pak ya? Bisa. Kami keren menerima dan menunggu kehadiran dari rekan-rekan seniman muda apapun itu untuk kita coba merencanakan suatu gelaran yang mewadahi gitu. Ya buat teman-teman silakan komen di bawah nanti silakan apapun yang kalian komentarin nanti kita sampaikan ke Bapak ya. Benar, apalagi kita mendorong si teman-teman yang di SMA mungkin ada ekskul drama ya. Benar sekali. Teater ya, ekskul Pasien drama. teatrean gitu Mak Gayo. Anak-anak SMA mumpung kita punya fasilitas yang bagus yang mumpuni, harusnya kalian pergunakan dengan baik. Yes. Benar. Ya drama musikal. Ya drama musikal. Gampang lah kayaknya kita untuk minjam tempat di sini. Bisa. Apalagi Dasli Bandung. Stand up comedy. Iya, no ticketing. Boleh tiketing nggak sih Pak? Nggak boleh ya? Enggak, karena ini fasilitas pemerintah jadi enggak. Nggak bisa lah. Iya, memang gratis. Kan gratis begini ya. Iya. Di luar untuk tiketnya. Di dalam. Nah, saya udah membayangkan itu jadi aktivitasnya masih ada nih. Jadi tiap tahun tuh tamu datang, wah aku mau ke Bandung nih, mau ikut event. Tapi kan setidaknya tuh ekonomi jalan. Iya. Dari okupansi hotel mungkin nih. Kalau misalnya kita punya agenda event. Jadi nggak cuma nunggu orang bule tuh liburan ke Bandung ya. Jadi mereka ada nggak nol, pokoknya kita buat Bandung no low season. Keren. Bener. Apalagi kita di Bandung tuh kan pusat pariwisatanya bisa dikatakan pusat pariwisata Bali ya. Apalagi kalau ada aktivitas yang bisa dilakukan di Bandung ya mereka stay bakalan lama. Keren banget sih jadi Januari. Bener. Setelah New Year, langsung pulang karena ada Bandung Week Festival, Culture Festival. Bandung Culture Week. Ternyata tahun depannya ada ogo-ogo lagi. Gak jadi pulang lagi. Iya, keren. Oke, mungkin itu saja pertanyaan terakhir, Pak. Saya sih udah Pak ya. Nanti kita secara offline. Ini teman-teman jangan pernah memboikot PKB. Iya, pokoknya. Dan dukung duta-duta dari Kabupaten Bandung, apalagi negara. Enggak dong. Pokoknya dukung Kabupaten Bandung bermain di PKB. Benar. Pertanyaan terakhir nih Pak, harapan untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bandung. Ya. Harapan saya atau harapan kami adalah kepada pemuda-pemudi Kabupaten Bandung, teruslah berkarya, berkreativitas dan mari kita dukung duta-duta kita pada PKB tahun 2025 ini. Terima kasih. Jadi saya bakal mau ngobrol lagi dengan Bapaknya, silakan komen ya. Kita sampaikan juga. Benar. Kalau teman-teman punya ide apa? Pak saya punya ide nih, kita buat ini di Dinas Kebudayaan Pak kita. Let's go guys ya. Jangan lupa teman-teman follow Instagram, TikTok, Facebook @Pemkap Bandung dan juga subscribe YouTube channel Pemkap Bandung dan nantikan podcast episode selanjutnya. Suksama. Ciao. Om Santi. Om. Santi. Suksama Pak Gadis. Suksama Pak Gadis.